Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Saya berharap semuanya sehat, semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Ya, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Dan pagi ini kita akan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan dengan haus dan lapar akan kebenaran-Mu, dengan kerinduan yang sungguh akan Engkau, kami mau menikmati, kami mau terima dan renungkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa tangkap pesan-Mu dan kami bisa kerjakan, lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Nanti ada lanjutannya ya. Nanti lanjutannya adalah 2 Raja-Raja 7 ayat 16-17. Tapi kita baca dulu 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara dikasih Tuhan, kisahnya ini seru sekali. Saudara bisa baca keseluruhan supaya tahu secara detail ceritanya. Tapi garis besarnya adalah pada waktu itu kota Samaria dikepung musuh. Nah, pada waktu dikepung itu, kota itu nggak bisa beraktivitas dengan normal. Artinya secara perekonomian, karena pintu gerbangnya atau pintu keluarnya diblokade oleh musuh, sehingga mereka hanya mengandalkan bahan pangan yang ada di dalam kota saja. Nah, lama-lama makin menipis, makin habis. Nah, sehingga akhirnya bahan-bahan pangan, sembako kalau di sini istilahnya ya, itu menjadi langka, sehingga harganya jadi mahal. Nah, tetapi Nabi Elisa mendapat pesan Tuhan yang harus disampaikan. Tetapi ketika pesan itu disampaikan, ada perwira yang menjadi ajudan raja, ya, itu tidak percaya. Lebih parahnya lagi, dia menyangkal perkataan itu. Wow, apa yang terjadi kemudian? Ya, kita lihat sama-sama. 2 Raja-Raja 7 ayat 16 dan 17. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ya, kisahnya seru sih, enggaknya segitu aja sebetulnya. Ya, intinya bahwa perwira itu akhirnya mengalami yang namanya kematian ngenes. Ya, karena apa? Dia mati terinjak-injak oleh penduduk kota. Ya, ceritanya sih garis besarnya kota dikepung, lalu akhirnya semakin mahal semuanya. Lalu di luar tuh ada orang-orang kusta, justru orang-orang yang sakit kusta inilah yang akhirnya membawa kabar baik buat penduduk kota, dan singkat cerita akhirnya Samaria dibebaskan. Tetapi ajudan raja itu hari itu ditempatkan untuk mengawasi ya pintu gerbang kota. Nah, saat itulah dia diinjak-injak oleh rakyat banyak yang menyerbu sembako murah istilahnya ya, pangan ya, yang harganya jadi murah itu. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan itu kebenaran. Kalau yang namanya kebenaran tidak butuh pembelaan. Ada orang sering berkata, aku akan bela firman Tuhan. No, firman Tuhan kebenaran. Artinya dia dipercaya dan tidak dipercaya, no problem. Tidak ada pengaruhnya. Artinya begini, kalau engkau percaya kepada firman Tuhan, maka engkau akan mengalami berkat dari firman Tuhan itu. Seperti ini ajudan ini. Kalau engkau tidak percaya, nah ini loh ya, kayak aku percaya, engkau akan melihat saja
tetap terjadi ya yang namanya sembako murah itu, tetapi engkau tidak akan menikmati, bahkan kau hanya bisa melihat saja. Jemaat dikasih Tuhan, itu yang terjadi. Orang nggak percaya firman tetap akan terjadi. Cuman orang itu nggak bisa menikmati berkatnya. Ya, jadi ini yang terjadi. Ya, firman Tuhan bisa berisi apa saja. Perintah misalnya. Engkau nggak percaya perintah, ya engkau nggak ngalami yang namanya kuasa Tuhan dalam hidupmu. Karena perintah Tuhan pasti mengandung penyertaan, mengandung suatu pesan penting yang harus dijalankan. Ya, larangan. Ya, kalau kita nerak pasti kita menanggung akibatnya. Ya, terus juga firman Tuhan berisi teguran, bisa saja. Kalau engkau memiliki respon yang benar terhadap teguran itu, maka hidupmu diselamatkan dari kesalahan. Bisa juga berisi janji. Kalau engkau pegang janji Tuhan, engkau meresponi dengan benar akan firman Tuhan yang berisi janji-janjinya, maka hidupmu akan terima janji itu. Bisa juga firman Tuhan berisi petunjuk. Kalau engkau mengimani, engkau mempercayainya, respon yang benar itu membuat engkau tidak tersesat jalan karena mengikuti petunjuknya. Bisa juga berisi nasihat. Ya, engkau akan jadi bijaksana kalau engkau mendengarkan firman Tuhan itu. Firman Tuhan juga bisa berisi tentang berkat. Artinya engkau aminkan berkat dari firman itu, maka berkatnya akan terjadi atas hidupmu. Dan lain-lain. Artinya firman Tuhan ini sesuatu yang sangat-sangat berharga buat kita. Nah, respon kita terhadap firman Tuhan itu menentukan akan hidup kita. Ya, apakah kita akan mengalami kuasa dari firman itu, atau justru kita hanya melihat saja seperti perwira tadi. Dia hanya bisa melihat, matanya melihat, oh orang berebut ya sembako murah istilahnya ya kalau saya sebut istilah zaman sekarang. Nah, dan dia tidak menikmati apa-apa. Ya, gara-gara apa? Dia tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya firman, dia hanya akan melihat ketika firman itu digenapi, ketika firman itu terjadi. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ayo saya mengajak kita semua. Miliki iman yang teguh, miliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Supaya hidup kita selalu di dalam tuntunan dan penyertaan firman-Nya. Karena firman Tuhan kebenaran dan apa yang dikatakan firman-Nya pasti terjadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus urapi kami semuanya untuk bisa lebih lagi, bukan hanya tahu, tapi kami mengerjakan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami pegang firman-Mu, kami senantiasa menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan hidup kami hari ini. Tuhan sertai dan tuntun kami, lindungi kami dari corona dan segala mara bahaya, aman dan selamat, dan berkat Tuhan juga menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.